Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, sobat kimia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang larutan asam dan basa. Rekan-rekan semuanya sehat kan? Nah, indikator untuk larutan asam dan basa yang pertama adalah menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. 2. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. 3. Menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut Bronsted-Lowry dan menunjukkan pasangan asam basa konjugasi. 4. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis. 5. Mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. Dan yang terakhir, mampu menyebutkan contoh penggunaan larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau ion H+. Nah, di sini ada HCl. Ketika HCl itu kita larutkan dalam air, maka akan terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Nah, jumlah ion H+ itu disebut dengan valensi asam. Ya, jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut dengan valensi asam. Sedangkan ion negatif yang dihasilkan disebut dengan ion sisa asam. Sedangkan untuk basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau ion OH-. OH- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa disebut dengan valensi basa. Kalian bisa melihat contohnya, jika ada NaOH dilarutkan dalam air, maka akan terurai sempurna menjadi ion Na positif dan ion OH negatif. Yang kedua, yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, karena teori asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut selain air, ya, jadi Arrhenius hanya bisa menjelaskan asam basa yang larut dalam air. Jadi kalau yang pelarutnya selain air, beliau tidak bisa menjelaskan. Nah, hal inilah yang mendorong Johannes Bronsted dan Thomas Lowry untuk menyusun teori baru tentang asam dan basa. Nah, menurut mereka berdua, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang berperan sebagai donor proton atau pemberi ion H+. Sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor proton atau penerima ion H+. Nah, di sini ada HCl ditambah dengan amonia. Ya, jadi ada HCl plus NH3. Ada ion H+, sedangkan Cl- tidak ada. Nah, jadi HCl ini bertindak sebagai asam, sedangkan Cl- pasangannya adalah basa konjugasi. Gitu ya, yang kekurangan H. NH3 dengan NH4+ ini berpasangan. Nah, jumlahnya lebih banyak NH4+. Jadi NH3 bertindak sebagai basa, sedangkan NH4+ bertindak sebagai asam konjugasi. Jadi kalian bisa melihat kelebihan H atau jumlahnya lebih banyak, maka dia bertindak sebagai asam. Jika jumlahnya lebih sedikit, dia bertindak sebagai basa. Nah, ini perbandingannya adalah yang di luas kanan. HCl pasangannya dengan Cl-. Nah, jumlahnya kan lebih banyak HCl. Jadi HCl-nya asam, Cl-nya basa konjugasi. Sedangkan NH3 pasangannya dengan NH4+. Nah, NH3 ini jumlahnya lebih sedikit. Jadi NH3 bertindak sebagai basa, sedangkan NH4+ bertindak sebagai asam konjugasi. Oke, kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu menurut Lewis. Nah, menurut Lewis, asam adalah senyawa yang mampu bertindak sebagai akseptor atau penerima pasangan elektron. Ya, jadi menurut Lewis, asam adalah senyawa yang dia menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang memberi pasangan elektron, ya. Basa adalah senyawa yang mampu bertindak sebagai donor atau pemberi pasangan elektron. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya masing-masing.
ya. Kalau asam ada BF3, ada BeCl2, sedangkan basa ada NH3, NF3, BCl3, PI3. Nah, ini contohnya ya. Ini NH3 ya. Kemudian ditambah dengan BF3. Nah, NH3 ini kelebihan ya, masih ada satu pasang elektron bebas, sedangkan BF3 ini B-nya kekurangan elektron ya. B kan golongan 3. Nah, sudah mengikat 3 atom F, jadi golongan 3 ya kan. Kemudian dia mengikat 3 atom F, berarti dia sudah memiliki 6 elektron. Nah, dikatakan stabil kan jika dia memenuhi kaidah oktet 8 kan, berarti kan masih kurang 2. Nah, kurang 2-nya ini diterima dari N jumlahnya sudah tepat 8. Nah, ini ya. Nah, karena N ini memberi tanpa mengikat, jadi dia hanya memberi pasangan elektron ya. Dan B menerima, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi. Ya, ikatan kovalen koordinasi. Untuk identifikasi asam dan basa. Nah, untuk identifikasi asam dan basa, kita bisa menggunakan indikator asam dan basa. Ataupun juga bisa menggunakan pH meter. Indikator asam dan basa adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Sedangkan pH meter adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur pH ya, suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman. Nah, jadi untuk mengidentifikasi larutan tersebut termasuk asam atau basa, kita bisa menggunakan indikator asam dan basa ataupun menggunakan pH meter. Nah, ini untuk indikator asam basa, kalian bisa melihat ya, di sini ada indikator asam basa, kemudian ada trayek pH. Nah, yang pertama saya lanjutkan untuk indikator asam dan basa alami. Nah, ini kita bisa menggunakan kunyit, kemudian umbi bit, buah bit, kemudian kita bisa menggunakan daun pacar, bisa menggunakan bunga sepatu, ataupun bunga nusa indah. Nah, ini kalian bisa lihat ya, di sini ada kunyit, umbi bit, daun pacar, bunga sepatu, dan bunga nusa indah, gitu ya. Nah, untuk warna dalam asam, jika indikator yang kita gunakan kunyit, maka dia tetap kuning, sedangkan jika basa dia akan berubah menjadi merah. Untuk umbi bit, ketika asam ya, untuk menguji larutan asam, maka warnanya menjadi biru, sedangkan basa warnanya merah. Ya, untuk daun pacar, ini kalau asam warnanya merah, di sini daun pacar merah ya, jadi tetap merah. Sedangkan jika basa maka akan berubah menjadi kuning. Kemudian bunga sepatu, di sini yang kita gunakan bunga sepatu merah. Jika larutannya asam dia tetap merah, dan jika basa dia berubah jadi kuning. Bunga nusa indah, nah di sini warnanya pink ya, pink. Jadi ketika larutan asam yang diuji warnanya merah, dan jika basa warnanya akan berubah menjadi kuning. Nah, ini adalah alat pH meter ya, jenis-jenis alat pH meter kalian bisa lihat pada slide. Ya, jadi ini ada larutan yang mau kita uji, nanti pH meternya tinggal dicelupkan saja, maka akan karena ini digital ya, nyambung dengan listrik gitu. Jadi ketika kita celupkan ke dalam larutan yang akan kita uji, maka akan muncul pH-nya. Nah, di sini pH-nya 7,65 ya, kemudian ini 6,86, kemudian 6,21. Nah, kalau pH-nya kurang dari 7, berarti yang diuji itu adalah larutan asam, masuk ke kategori larutan asam. Sedangkan jika pH-nya lebih dari 7, maka larutan yang diuji tersebut masuk ke dalam larutan basa. Nah, sekarang kita masuk ke kekuatan asam basa. Asam kuat. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna dalam air. Jadi dia terurai sempurna. Habis gitu kan.
Contohnya ada HCl, ya jika terurai sempurna nanti hasilnya adalah ion H+ dan Cl-. HBr terurai menjadi ion H+, Br dan Br-. Hi terurai menjadi ion H+ dan I-. HNO3 akan terurai menjadi ion H+ dan NO3-. Kemudian H2SO4 akan terurai menjadi 2 ion H+ dan SO4 2-. Ya. Sedangkan untuk asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian dalam air. Nah, karena dia terurai sebagian, maka senyawanya masih ada yang tersisa. Nah, ini contohnya CH3COOH. Jika dilarutkan dalam air, nah nanti di dalam air itu akan masih ada senyawa CH3COOH, sebagian ya masih. Yang sebagian lagi terurai menjadi ion CH3COO- dan ion H+. Nah, dan yang pasti karena pelarutnya air ya di situ ada molekul air H2O gitu ya. HF. Nah, ketika kita larutkan dalam air, maka di situ akan ada molekul HF. Ya, akan masih ada molekul HF sebagian. Kemudian ada molekul air karena kita gunakan air sebagai pelarut. Kemudian ada ion H positif dan juga ada ion F negatif. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah basa yang dianggap terionisasi sempurna dalam air. Jadi kalau dia kuat, mau asam atau basa, pasti terurai sempurna. Nah, contohnya ada KOH. Dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion K+ dan OH-. NaOH akan terurai menjadi ion Na+ dan OH-. BaOH 2 kali akan terurai menjadi ion Ba2+ dan 2 ion OH-. CaOH 2 kali akan terurai sempurna menjadi ion Ca2+ dan 2 ion OH-. Ya, jadi terurai sempurna, habis gitu. Sedangkan untuk basa lemah adalah basa yang hanya terionisasi sebagian dalam air. Nah, contohnya ada amonia NH3 yang kita larutkan dalam air. Nah, nanti akan ada ion NH4 positif, ada ion OH negatif, ada molekul NH3 dan molekul H2O. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan pH. Untuk menghitung pH larutan asam dan basa. Ya, ini beda kekuatan, beda rumus. Nah, kalau untuk asam kuat, konsentrasi ion H+ rumusnya adalah A dikalikan M. pH-nya min log H+. Nah, keterangannya bisa dibaca sendiri. H+, ini konsentrasi H+, ya. Kemudian A itu adalah valensi asam. Kemudian M adalah molaritas larutan. Basa kuat pun sama, yaitu OH-, konsentrasi ion OH- sama dengan B kalikan M. Nah, OH- yang dikurung kotak itu membacanya adalah konsentrasi ion OH-, B-nya adalah valensi basa, M-nya adalah molaritas larutan. Jadi, asam kuat, basa kuat cukup valensinya kita kalikan dengan konsentrasinya. Nah, sedangkan untuk asam lemah ataupun basa lemah, karena dia terurainya sebagian, nah maka masih ada yang tersisa kan, sehingga di sini ada alfa atau derajat ionisasi atau derajat disosiasi gitu ya. Nah, tergantung senyawanya. Kalau dia dari senyawa ionik, ya itu disebut dengan derajat disosiasi karena sebelum dan setelahnya dia berupa ion-ion gitu. Jika senyawanya itu adalah senyawa kovalen, maka disebut dengan derajat ionisasi karena dia dari kovalen terurai menjadi ion-ionnya. Nah, untuk asam lemah, rumus dari alfa adalah akar Ka dibagi M. Ya, sedangkan H+-nya atau konsentrasi H+ adalah akar Ka dikalikan M. Itu. Ka adalah tetapan asam. Nah, untuk basa ya tinggal Ka-nya diganti Kb karena basa kan. Kemudian basa itu ciri khasnya adalah ion OH-, ya di sini
konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kb dikalikan M. Ya, Kb itu adalah tetapan kesetimbangan basa lemah. M-nya adalah konsentrasi larutan atau molaritas larutan. Alfanya adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Jadi ada perbedaan karena dia terurai sebagian pasti akan ada alfa. Kalau terurai sempurna ya langsung kita gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.